Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallahu kana wa man lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Para ikhwan akhwat, muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur hanya patut kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, karena karunia-Nya, karena takdirnya, karena inayahnya, ya pertolongannya kita bisa banyak berbuat. Dan semoga dari apa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, termasuk yang kita korbankan, semua menjadi amal solih yang Allah ridhoi. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi dan tabi'in, dan pastinya kita juga berharap keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan Allah curah limpahkan pada kita semua. Amin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Jadi setelah kita pada pertemuan yang lalu menyelesaikan satu bab yang pendek, itu bab tentang sunnah atau mandub mendatangi tempat sholat, majelis ilmu, dan tempat-tempat yang mulia yang lainnya, tempat-tempat ibadah dengan penampilan, pembawaan yang tenang dan berwibawa. Dan sekarang bab baru, yaitu babu ikramid dhaif, bab tentang memuliakan tamu. Nah, ini masih di sekitar apa? Adab, ya, etika, atau dalam cakupan akhlak, ya. Dan ini memang termasuk salah satu tujuan inti, ya, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, selain akidah juga akhlak. Jadi orang yang akidahnya kuat, orang yang akidahnya mapan, bagus, pasti akhlaknya pun bagus, ya. Baik para ikhwan sekalian, jadi ini babnya apa tadi, Pak? Babu ikramid dhaif, bab tentang memuliakan dhaif, ya. Dhaif itu artinya tamu. Untuk jamaknya duyuf, ya. Kita sering mendengar apa? Duyufullah, tamu-tamu Allah. Nah, yang selalu dikaitkan dengan para jamaah umroh, jamaah haji. Nah, sebenarnya enggak hanya itu, termasuk duyufullah itu kita ini sekarang yang sekarang berada di masjid. Nah, di masjid, karena masjid ini adalah termasuk rumah Allah, ya. Berarti kita sebagai tamu Allah, yang pastinya di sini Allah akan suguhin kita berbagai macam kebajikan, ya. Nah, kemudian seperti apa menyantuni tamu? Termasuk, ya, menyantuni tamu adalah kita menyediakan diyafah. Nah, itu, kalau diyafah itu ada jamuan. Termasuk dalam cakupan diyafah juga akomodasi, ya, tempat-tempat yang kita siapkan untuk tamu nginep. Nah, itu bagian. Kalau yang menyantuni namanya mudifun, ya, mudif berarti tuan rumahnya.
Kalau yang melayani, nyajiin minuman, makanan, itu namanya khodimut diyafah ya. Khodimut diyafah. Nah, ini yang melayani nih Kang Endang tuh ya, nyajiin buat kita nih, Masya Allah ya. Nyeduhin kopi buat para ikhwan ya. Saya nggak ngopi nih ya. Para ikhwan tuh kopi dan yang lain-lain, itu namanya khodimut diyafah ya. Para ikhwan sekalian, kita akan langsung ke materinya. Tadi sudah dibaca ya. Di antaranya ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ikramud dhaif adalah surat Adz-Dzariyat. Ya, Adz-Dzariyat tadi 24 tadi sampai 30 ya. Namun kalau di sini 24 sampai 27 ya. Dan banyak lagi sebenarnya ya. Apalagi kalau kaitan dengan masalah kisah ini bukan dalam satu ayat ini saja. Baik para ikhwan sekalian, langsung ya kita baca dulu. Tadi udah dibaca udah ya. Langsung aja ya ke ini terjemahnya perkata penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim? Apakah telah datang pada Muhammad hadisu cerita tentang dhaifi Ibrahim, tamunya Nabi Ibrahim, al-mukramin yang mulia. Nah, ini al-mukramin artinya orang-orang yang dimuliakan, tapi ini bukan orang, para malaikat ya, itu para malaikat yang mulia dan jumlahnya banyak ya. Di tafsir ada yang menyebutkan 12 lebih. Nah, itu penafsiran ya. Jadi bukan 1-2 Pak, belasan ini, belasan. Jadi datang di tengah malam, dini hari Pak, dini hari ya. Jadi bukan di waktu wajar orang bertamu, bukan di waktu lumrahnya orang bertamu. Kalau lumrahnya orang bertamu sebelum Isya ya kan, atau habis Isya sebentar lah, seperti itu. Ini tengah malam ya, tengah malam Pak. Itu siang hari, itu wajar ya, siang hari juga wajar. Itu. Dan Nabi Ibrahim juga nggak tahu kalau itu tamunya adalah malaikat, nggak tahu. Ketika dakhalu mereka masuk alaihi kepada Nabi Ibrahim, faqalu maka mereka berkata, salaman, selamat, mengucap salam. Ya, mengucap salam. Ini tamunya mengucap salam. Berarti memang orang yang beriman ya. Qala kemudian Nabi Ibrahim menjawab salamun qaumum mungkarun. Ya, menjawab salam lah ya. Ya, pada kaum yang disebut mungkarun. Mungkarun di sini artinya orang yang enggak dikenal ya. Karena nih tamunya laki-laki muda-muda, tampan-tampan ya, tampan-tampan. Ini disebutkan tampan-tampan itu ketika mereka ini ya, para malaikat kemudian meneruskan perjalanannya ke Nabi Lut ya. Nah, itu jelas bukan tampan-tampan ya, itu pemuda. Faragha maka berangkatlah Nabi Ibrahim ila ahli kepada keluarganya, maksudnya ke istrinya ya, ke istrinya. Tadi di ayat yang ke-29 30 memang kemudian istrinya akhirnya diajak untuk menemui juga tamunya ya. Tahu. Faja'a maka Nabi Ibrahim datang bi'ijlin samin, dengan anak sapi yang gemuk. Nah, kalau di dalam surat Hud ayat 79 disebutkan bi'ijlin hanidhin, dengan apa? Anak sapi gemuk yang dipanggang, nah, diguling gitu ya, diguling, panggang. Ya? Bukan, bahasanya nggak dibikin sate, bahasanya. Ya, bi'ijlin hanidhin, dengan berarti kalau digabungkan dengan dengan sapi muda gemuk yang dipanggang, nah gitu, sapi muda. Kalau kita kan biasanya apa? Kambing muda ya kan. Nah, kita kan kambing muda nyebutnya kambing. Nah, ini sapi muda. Ya, pakai sapi muda karena ini tamunya enggak 1-2. Kalau tamu 1-2 mungkin cukup dengan seekor kambing muda. Nah, ini kan tamunya banyak, belasan. Maka cukup dengan apa? Anak sapi muda gitu ya, sapi muda. Anak sapi muda.
Faqarrabahu, maka beliau Nabi Ibrahim mendekatkannya, masih menyuguhkan. Nah itu Pak. Jadi bukan dihidangkan kemudian tamunya suruh nyamperin hidangan, tapi tamu duduk di, nah nih silakan dinikmati. Tuh beda ya Pak ya. Kalau kita kan biasanya kan kayak prasmanan kan udah dihidangin kemudian tamu suruh nyamperin, ya kan, gitu kan. Nah, kalau ini enggak, malah Ibrahim yang nyuguhin langsung nih silakan. Jadi dekatkan ke tamu. Ini berarti beda nilainya, beda ya, beda. Kalau kita masih nyuruh datang ke tempat jamuan, kalau enggak sudah dia duduk manis, ya orang sekarang bilang apa, PW gitu ya. Nah, ya suguhin depannya langsung, dikorop itu didekatkan, gitu. Silakan makan, gitu ya, seperti itu dekatkan. Saking apa? Saking takzimnya Nabi Ibrahim pada tamu-tamu. Tengah malam, ya. Nah. Faqarrabahu, maka beliau mendekatkan ilmu pada mereka. Qala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, ala takulun. Kenapa kalian nggak makan? Nah, ini, kenapa kalian nggak makan? Itulah kemudian ayat berikutnya tadi Ibrahim jadi apa? Takut. Oh, ya. Ibrahim takut ya. Takut ini kan nggak seperti biasanya. Tamu disuguhi daging bakar itu biasanya lahap. Ini enggak makan. Nah, enggak makan. Oh iya, ini tamu istimewa. Hidangannya sangat istimewa ya. Nah ini kan, coba kebayang nggak Pak? Tengah malam sempet-sempetnya bakar sapi. Berarti pertama apa? Yang nggak tersebut di sini bahwa Nabi Ibrahim punya banyak pembantu. Kan nggak mungkin Nabi Ibrahim ngurusin sendiri, ya kan? Nggak mungkin. Berarti memang Nabi Ibrahim orang kaya. Nabi Ibrahim orang kaya raya. Orang kaya raya itu banyak pembantunya. Makanya ketika dalam satu hari nggak ada tamu datang ke Nabi Ibrahim untuk makan, nyuruh pembantu suruh nyari orang supaya bertamu ke rumahnya untuk disantuni. Kalau belum ada sehari itu tamu, nyuruh pembantu cari tamu suruh datang. Nyuruh orang suruh bertamu biar disantuni. Itulah yang kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan gelar apa? Khalilullah. Apa Khalilullah? Kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu dapat karena santunnya Nabi Ibrahim pada tamu-tamunya. Gemar menyantuni tamu. Jadi kalau nggak ada tamu, pokoknya merasa apa namanya? Ada yang hilang, kurang gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi senang menyenangkan orang. Tuh. Kalau kita apa Pak? Senang, ini senang menyantuni orang kan? Bukan senang diberi kesenangan sama orang lain. Gitu. Kita akan senang kalau diberi kesenangan. Ini mah senang menyenangkan orang. Jadi menyenangkan orang itu ternyata perbuatan yang sangat-sangat mulia. Itu nah bisa dengan tadi seperti ini. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi karena gemarnya menyantuni tamu datang tengah malam pun tidak ditolak, diterima. Bahkan nih orang yang asing, kaum mungkarun tadi, ya kaum mungkarun. Gitu. Jadi nggak ditolak, ya diterima, disambut dengan sebaik-baiknya. Ya itu. Bahkan sampai tadi apa? Disuguhi onta muda, sapi muda bakar. Nah, yang membuat Nabi Ibrahim takut karena ternyata tamu tidak menjamah, jangankan makan, ya megang pun, nyentuh pun tidak. Itu makanan. Itu, jadi nggak nyentuh. Kira-kira tuh akhirnya dikemanain itu ya Pak ya? Akhirnya kira-kira dikemanain itu? Loh, ini kan nggak dimakan, nggak ada yang makan tuh, ya kan? Oh kasih pembantunya gitu kata Bang Ade nih ya, itu kata Bang Ade tuh, kasih pembantunya. Nah ini banyak ini 1 ekor onta muda bakar banyak. Rezeki yang masak tuh ya, luar biasa itu. Nah kata malaikat jangan takut, saya datang untuk ngasih kabar gembira bahwa kamu bakal punya anak namanya Ishak. Nah itulah yang membuat apa istrinya tadi terkejut dia kan, sampai mukul muka. Saya mimpi nggak sih gitu, dipukul mukanya kan? Oh gitu pukul. Ini iya pukul mukanya gitu kan.
Nampak pipinya gitu kan. Mungkin kalau kata saya ini mimpi nggak ya gitu kan. Ada gitu. Tengah malam kan? Tengah malam, ya tengah malam. Nah itu dia. Dibilang saya udah tua, ya bahkan disebutkan apa ya udah tua, disebutnya akhir zaman mandul itu udah tua. Nah tapi buat Allah memang bukan sesuatu yang sulit ya, gampang. Bahkan ini disampaikan bahwa tujuannya ya selain tadi ngasih kabar gembira, bahkan punya nama Ishak untuk menuju ke saudara ke keluarganya Ibrahim, yaitu Nabi Lot. Nabi Lot itu masih keponakan Nabi Ibrahim. Nah itu nanti dari keponakan itu. Jadi tujuannya ke sana. Itulah yang kemudian juga Nabi Ibrahim semakin takut, semakin khawatir. Kenapa? Pasti ada tujuan yang sangat lebih serius dibanding sekedar ngasih kabar gembira tadi, gitu ya. Itu. Nah itu. Nah kemudian akhirnya di sini juga ditampilkan surat Hud ya. Ini surat Hud ini. Kita surat Hudnya belum baca, kita baca ya Pak surat Hudnya. Surat Hudnya yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'ati qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Ya sadaqallah. Nah, ini masih berlanjut ayatnya sampai kemudian juga mengisahkan tentang Nabi Ibrahim ya, yaitu waja'ahu dan datang ya kepada Nabi Lot kaumnya ya. Jadi ini kisah singkatnya. Jadi tamu-tamu tadi dari rumahnya Nabi Ibrahim langsung, Nabi Ibrahim di mana Pak tempatnya? Dulu masih disebutnya Kanaan ya, sekarang Palestina ya. Nah itu, kemudian malam itu juga sebelum subuh langsung ke Nabi Lot yang di sekarang tuh Yordan ya. Kalau dulu sebutnya negeri Saduum dulu ya, negeri Saduum, tempatnya di lembah, masih ada situsnya ya, masih ada itu ya, di dekat Laut Mati situ di lembah. Jadi kalau ikhwan-ikhwan kita yang mau ke mana Masjidil Aqsa naik pesawat turunnya di Yordan, nanti naik mobil lewat sini ya, di posisinya mereka di lembah. Nah di situ adanya di atas lerengnya, ini lihat itu negeri Saduum. Nah jadi kaumnya datang ya, kaumnya berarti dari kalangan laki-laki, ini laki-laki. Yuhra'una, mereka bergegas ilai kepada Nabi Lut. Nah, ini yang juga ada ya kisah yang enggak tersebut di sini ya. Kok bisa-bisanya Pak jelang subuh kedatangan tamu, kok bisa sampai ketahuan sama kaumnya bahwa Nabi Lut punya tamu pemuda yang ganteng-ganteng. Ini waktu sepertiga akhir malam loh Pak. Orang pada umumnya lagi pada apa? Tidur kan? Seperti akhir malam. Kok tahu mereka kalau Nabi Lut punya kedatangan tamu pemuda-muda yang ganteng-ganteng. Nah ini kira-kira gimana tuh Bang Ade? Oh begadang. Jawabannya karena kaumnya begadang. Ada lagi nggak jawaban lagi? Ya begadang pun kalau nggak ada yang ngasih tahu nggak bakal tahu juga. Loh ya kan? Ini kan tamu bukan kayak tamu biasa yang datangnya pakai arak-arakan gitu ya, naik kuda, naik onta gitu kan. Tahu-tahu jok aja nyampe di rumah kan. Nah, jadi ini tamu nggak ada tempat dia parkir ontanya, parkir kudanya Pak. Ya kan, karena nggak berkendaraan.
Kecuali kalau tamunya Bang Ade jelas ada tempat parkir mobil, pakai motor apa. Oh, berarti itu lagi ada tamu tuh. Buktinya tuh banyak kuda-kudanya pada parkir gitu kan. Ontanya pada parkir. Ini mah nggak ada. Nah, istrinya tadi ya disebutkan, maka disebutkan dalam surat apa? At-Tahrim itu ayat 10, itu pengkhianat istrinya. Nah, itu yang apa? Bocorin, pengkhianat. Jadi yang keluar rumah ya, kalau sekarang kan gampang tinggal pakai apa? WA. Dulu mungkin ya ngetok-ngetok pintu orang kali ya. Woi gitu ya gitu. Di rumah ada tamu ganteng-ganteng gitu kan. Ini lagi pada tidur, Pak. Seperti gimana pas pada tidur kan? Belum subuh ini. Karena waktunya untuk membinasakan mereka itu sebelum subuh. Itu. Berarti kan ada yang ngasih tahu. Kalau bahasa Jawanya ada yang woro-woro, Pak, gitu ya, keliling ya, gitu, ngasih tahu itu. Maka disebutkan kalau dalam surat apa? At-Tahrim ayat 10 itu pengkhianat. Dua istri Nabi yang pasti masuk neraka itu adalah istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, itu pengkhianat. Jadi mereka bergegas datang kepada Nabi Lut ya, padahal Nabi Lut itu waktu itu datangnya di sepertiga akhir malam, kedatangan tamu di waktu sepertiga akhir malam. Tapi ternyata mereka tahu dan akhirnya mereka berangkat dengan yuhraun, penuh semangat. Karena dipikir di sana banyak mangsa. Karena mereka terkenal sebagai kaum sodomi ya, kaum sodomi. Kaum sodomi kan istilah sekarang ya, Pak. Apa namanya kalau ya pokoknya orang yang melakukan apa? Penyimpangan seksual ya, yang laki demen sama laki. Wa min qablu, dan dari sebelumnya kanu adalah mereka ya'maluna sayyi'at, mereka melakukan hal yang buruk-buruk. Nah, sayyi'at ini ya, jadi selain mereka memang juga orang musyrik, kufur nikmat, juga melakukan penyimpangan seksual ya, penyimpangan seksual itu. Jadi namanya laki sama laki, perempuan sama perempuan, Bang Ade, nikah pun tetap apa? Sayyi'at, ya, tetap buruk. Nikah pun ya tetap buruk lah. Nah, nikah laki sama laki gimana sih? Tetap buruk kan? Tetap buruk. Nah, ini hari ini yang mereka yang berpenyakit mental seperti ini pada minta disahkan undang-undangnya itu. Nikah pun yang kata misalnya ya, kata instansi yang mengesahkan itu sah, tetap itu adalah sayyi'at. Itu sayyi'at itu tetap perbuatan yang buruk ya. Itu perbuatan buruk yang akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala bila itu dilakukan oleh apa? Masyarakat yang sudah mayoritas, Pak. Istilah sekarang udah masif seperti itu, ya bencana akan datang. Ya, kalau masih 1-2 ya, makanya preventifnya kalau zaman Nabi kalau masih 1-2 Pak, kelihatan orang ada penyimpangan langsung dibuang. Iya, langsung dibuang. Ada penyimpangan ya Pak, perempuan senang perempuan, laki senang perempuan, itu langsung dibuang. Itu bagian pada preventifnya. Karena penyakit itu menular. Itu menular. Kok menular? Ya pasti kan cari mangsa kan, banyak kan. Cari mangsa itu. Nah seperti itu kan. Ya. Iya pasti. Oh iya, mangsa lagi. Iya seperti itu. Nah itu makanya kan kalau di fikihnya termasuk di Kitabul Maram itu ada yang dijatuhkan dari tempat yang tinggi, dibunuh, seperti itu. Jadi hukumannya mati. Kalau terjadi hukumannya mati. Bukannya mati, tapi bukan dirajam, ya, dijatuhkan gitu bahasanya gitu ya. Seperti itu. Kalau yang zina laki perempuan gitu, laki perempuan zina, ya kan udah nikah kan dirajam sampai mati. Gadis bujang cambuk 100 kali gitu kan. Tapi kalau ini beda. Nah, itu ya. Lanjut. Qala, kemudian Nabi Lut berkata, "Ya qaumi, wahai kaumku, haulai itu tuh banati anak-anakku." Ya. Ini artinya Nabi Lut memberikan solusi yang terbaik, termasuk disebut banati anak-anak perempuanku.
Kalau dalam tafsirnya, waktu saya baca tafsir di surat Al-Hijr, karena ini juga disebutkan surat Al-Hijr. Ini kan surat Hud ya. Itu juga disebutkan di situ pengertian banati bukan cuma anak-anak perempuannya dia doang, termasuk anak perempuan yang lain sebagai umatnya Nabi Lut ya. Kan banyak dengan model dengan penyimpangan seksual semacam ini akhirnya banyak perempuan-perempuan nganggur. Oh iya. Dengan nganggur, kalau istilah sekarang menjadi perawan tua dan sebagainya seperti itu. Loh iya kan? Itu. Makanya itu anak-anakku, ya saking cintanya dengan umatnya gitu kan. Hari ini disebut juga anak-anakku itu berarti bukan anak kandungnya doang juga gitu kan. Masuk anak-anak ya gadis-gadis yang sebenarnya bukan sebenarnya yang mereka adalah masih suci ya dan belum pernah dinikah ya, belum pernah dinikah. Karena memang laki-lakinya enggak menikahi perempuan ya, laki-lakinya malah menikahi atau melakukan hubungan seksual sejenis tadi ya. Huna mereka atharu lakum, mereka itu lebih suci buat kalian, ya lebih suci. Karena memang, nah ini juga, Pak, karena hari ini sudah ditemukan banyak hal dari penyakit ini, kemudian menimbulkan penyakit-penyakit jasmani, ya jasmani itu, badan itu, ya AIDS, kemudian ada penyakit kelamin banyak. Yang terakhir apa istilahnya tuh? Yang saya, jasinga udah lama tuh, yang baru itu kan ada. Kalau jasinga itu kan banyakan memang dari laki ke perempuan yang memang dia gonta-ganti pasangan. Tapi kalau laki dengan laki itu ada lagi jenisnya, lebih parah lagi dampak buruknya. Apa tuh kemarin tuh? Pokoknya belum lama itu kan, pas lagi rame-rame kemarin ada tuntutan disahkan undang-undang itu. Untuk dokter siapa perempuan itu kan menjelaskan, memaparkan penyakit. Nah seperti itu. Jadi itu kotor, najis ya itu. Dan itu menimbulkan berbagai penyakit. Fattakullah, maka takutlah kalian pada Allah, wala tuhzuni, dan jangan kalian hinakan aku fi dhaifi, terhadap tamu-tamuku. Maksudnya jangan kalian berbuat yang memalukan. Aku jadi malu dengan tamu-tamuku ini. Kalau kamu sampai seperti itu. Karena mereka tadi teriak-teriak minta supaya Nabi Lut mengeluarkan, menyerahkan tamu-tamunya. Minta supaya dikeluarin dari rumah. Mau dirudak paksa. Ya, maka dinasihati. Nah, jadi Nabi Lut sangat luar biasa takutnya, ya khawatir. Walaupun akhirnya tamu-tamu mengatakan jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Tapi tadi Nabi Lut sempat mengatakan, "Alaisa minkum rajulur rasyid?" Tidakkah di antara kalian ada laki-laki yang berakal, rasyid ya. Itu. Yang cerdas. Itu. Nah, kalau punya akal kan enggak mungkin. Ya, enggak mungkin dia mau laki-laki sama laki-laki seperti itu. Nah, itu akhirnya kekhawatiran Nabi Lut itu dinetralisir para malaikat tadi, jangan takut ya, karena nyata-nyata kami ini bukan ya, kami ini utusan Allah. Ya, mereka akan dibinasakan waktunya sebelum subuh. Sementara waktu subuh sudah dekat. Maka pergilah kamu, sudah tunjuk tempatnya, Pak, ini tempatnya. Ya, sudah tunjuk tempatnya. Dan jangan nengok ke belakang dan jangan sertakan. Jadi kecualikan istrimu, karena istrimu termasuk yang gobirin, termasuk yang tertinggal. Jadi waktu itu istrinya masih belum di rumah nih Pak, lagi ngguyur nih dia. Ya kan, lagi woro-woro kan. Allah ya. Iya kan? Kan nggak ada cerita kemudian istrinya itu ngejar-ngejar kan? Begitu dia berbalik meninggalkan kaumnya, negeri Saddu'um tadi dengan kaumnya yang solih, yang beriman, jalan aja itu. Jalan aja dengan putri-putrinya dan yang lain ya umatnya seperti itu. Nah kemudian ternyata buminya Allah balik ya, dibalik, yang di atas menjadi di bawah, dan kemudian nggak cukup dibalik di atas jadi bawah, tapi Allah rajam dengan sijil
dirajam dengan sijil. Apa sijil? Ada yang bilang tanah yang terbakar, gitu, tanah yang terbakar. Ada yang bilang juga tanah yang keras. Tapi kalau ketika terjadi pada umat kaum Abrahah itu memang tanah yang terbakar, sijil itu kan. Tapi sebetulnya memang bihijaratin min sijil, ada kata hijarah di sana ya, batu yang terbakar. Maka karena di sini nggak disebutkan apa, batu yang terbakar, maka yang artinya ini tanah keras, tanah yang keras itu seperti itu. Tapi masih ada bekas-bekas mereka. Bekasnya artinya bentuknya, kata yang pernah lihat ya Pak, yang pernah singkat ceritanya langsung itu, seperti gunung tangkupan perahu itu Pak, atasnya bopeng-bopeng, karena bekas lemparan sijil itu. Terus masih ada bekas lemparan sijil itu. Jadi karena murkanya Pak Allah. Padahal ketika mereka dibalik itu saja itu, bumi di atas di bawah itu sudah mati semua itu Pak, mati semua. Tapi itu tadi, udah mati semua dilemparin batu lagi. Ini itu. Jadi kayaknya Pak gemes banget gitu ya. Jadi karena mereka melakukan hal yang bertolak belakang, ya, maka adabnya pun dijungkir balikan. Loh ya kan? Mestinya kan idealnya laki dengan laki, perempuan. Oh ini laki dengan perempuan, berarti kan bertolak belakang, maka ya pas kalau adabnya mereka dijungkir balikan, yang di atas menjadi di bawah. Nauzubillahi min dzalik gitu. Ya. Daerah Yordan. Yordan dekat Laut Mati. Pinggir jalan. Dan disebutkan di Quran juga itu dilalui banyak orang. Nah, itu Al-Hijr ya, Al-Hijr itu. Jadi itu di pinggir jalan sampai sekarang. Termasuk Al-Hijr juga yang di Madinah. Maka kalau Al-Hijr kan Madinah. Al-Hijr itu artinya gunung-gunung yang ada di Madinah itu Al-Hijr. Nah, itu surat Al-Hijr kan. Itu sekarang jadi Al-Ula itu. Al-Ula itu. Nah, sama itu, ya, sama keadaannya, tempat yang dilalui oleh banyak orang. Gitu. Nabi pun sempat lewat situ. Tempat yang dilewati tadi, makanya ketika kita nanti rencana kita kan ke sono kan, ke Al-Aqsa kan, nah ngelewatin di situ. Karena nggak mungkin naik pesawat ke Palestina, nggak ada kan, nggak ada bandara kan Pak, pasti di Yordan. Nah, Yordan itu, nggak tahu kalau lewat Rafah ya, lewat Mesir ya, kebanyakan kan Yordan. Nah itu lewat ini, ya, jadi lalui banyak orang kelihatan. Berarti dengan dibalikkan bumi itu ke kaum Sodom itu, yang melakukan hal seperti itu di saat sekarang ini pantas hukum mati ya kalau gitu ya? Iya, pantas hukum mati. Hukumannya mati, ya, hukumannya mati. Ada yang bukan di hadis itu dilempar dari tempat yang tinggi, itu mati. Nah, ini ya. Nah, padahal ini semua penyimpangan sepertinya semua adalah melanggar ajaran agama yang manapun, Makanya yang saya tahu di medsos ya Pak, itu orang-orang pastor itu, pendeta itu dia senang dengan orang Islam yang memang masih konsisten dengan ajaran ini, bahwa ini adalah ajaran sesat dan dilawan. Karena ternyata yang marak itu di lingkungan mereka. Dia ceritakan betapa di Amerika itu sudah ada pelang-pelang depan gereja tentang pernikahan sejenis itu disahkan. Itu disahkan di situ kan, di Eropa kan disahkan seperti itu. Dan itu adanya depan-depan gereja, pelang-pelang itu ada. Mereka mengesahkan pernikahan sejenis itu. Nah, jadi di sini memang nggak disebutkan tentang akibatnya ya, karena memang ini kita bukan bicara masalah kisah ini, tapi yang diutamakan tentang ikramud duyufnya ini ya, betapa Nabi Lut pun memuliakan tamu-tamunya, sampai ketika kaumnya itu berbuat yang memalukan, dia memberikan nasihat gitu ya, karena sedang ada tamu-tamu yang harus dihormati. Nah itu, termasuk ketika ada tamu-tamu Pak, di mana ada di luar rumah kita ada acara-acara yang ya kurang manfaat segala macam ya, kita perlu juga ngasih tahu. Kita ada tamu-tamu mau taklim, kayak saya di rumah saya misalnya, biasanya di sekitar rumah saya biasanya musik-musik tuh Pak, macam-macam, kanan kiri belakang gitu. Ya kita kasih tahu
pas lagi ada taklim jangan setel musik ya, gitu. Dia kasih tahu Pak. Sekarang tahu sendiri mereka. Tadinya awal-awalnya kan gitu kan. Dia kasih tahu kan, dia jangan kasih tahu gitu. Ya. Kalau di saya, ketika ada tamu, ada tukang pengamen, terus kita berdiri lagi videoin. Kita ditegur, kan enak juga. Iya, nah kalau ngeliat kisah ini berarti kita tegur, berarti kan maaf ya, lagi ada tamu, gitu suruh lewat gitu. Tapi tamu, emang begini di rumah tiap hari, iya begini, pengamen. Iya, kasih tahu, Adek. Kasih tahu. Kasih duit masalahnya. Iya. Kalau nggak dikasih duit apa dikasih? Iya. Jadi dikasih tahu ya bahwa ini ada tamu seperti itu. Karena mereka mengganggu kan, mengganggu. Kalau di sini menghinakan, ya kan? Tapi mengganggu juga nggak boleh itu ya. Itu penting. Jadi karena takzim terhadap tamu itu bagian pada keimanan kita pada Allah dan hari akhir. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan.